Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan membahas tentang kondisi gedung DPRD Solo yang habis dibakar oleh warga. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya, situasi memanas sempat terjadi di jantung kota Solo, Jawa Tengah imbas Hmm, aksi unjuk rasa yang berujung ricuh. Bahkan sejumlah ya. fasilitas umum dilaporkan dibakar dan mengalami kerusakan. Kita tergabung dengan rekan kami Sri Hartono, jurnalis Transmedia. Halo, selamat siang Sri Hartono. Sejauh ini bagaimana dari pantauan Anda pasca Ini aksi kondisinya unjuk bagaimana rasa nih di ya? sana? Apakah sudah berangsur kondusif atau adakah aktivitas terkait antisipasi yang dilakukan untuk mencegah Iya, masih terjadinya tegang kan ya potensi aksi kondisinya di sana. lanjutan yang berujung ricuh? Ya, selamat siang Freddy. Memang imbas dari aksi unjuk rasa kemarin, tadi malam sempat terjadi kerusuhan seperti itu di beberapa tempat, antara lain di Bundaran Datak atau di titik 0 kilometernya Kota Solo, di mana di tempat ini ada dua bangunan pos polisi yang dibakar massa. Untuk pos Sementara polisi itu dibakar. di sini tempat saya berdiri ini merupakan di kawasan kantor DPRD Kota Solo, yang mana pada dini hari tadi sekelompok massa dari yang kelompok massa tidak dikenal melakukan pengerusakan dan pembakaran gedung yang biasa digunakan untuk sekretaris dewan atau sekwan DPRD Kota Solo. Hal ini memang di luar perkiraan dari pihak DPRD sendiri, karena tadi sempat saya wawancara dengan Ketua DPRD Kota Solo, memang untuk agenda unjuk rasa kemarin itu tidak ada yang melakukan audiensi atau bertemu dengan DPRD Kota Solo, sehingga mereka tidak mengantisipasi untuk penjagaan di malam Hmm. hari. Dan Jadi apa tiba-tiba ada yang menyerang gitu. Jadi nggak ada kompromi atau apa, tiba-tiba langsung ada pengerusakan seperti ini. Karena kejadiannya itu dini hari dan malam. Jadi nggak ada antisipasi. Dikiranya kan yang terjadi itu di Jakarta Pusat saja gitu. Tapi sekarang meluas gitu, nggak cuma di Jakarta tapi sampai ke Solo juga. Dan DPRD-nya itu ya gedungnya itu dibakar sekarang. pada pukul 1 dini hari, ketika masa Tuh jam yang satu sebelumnya pagi banget. melakukan unjuk rasa, kemudian terjadi kerusuhan dengan aparat kepolisian di Badak, mereka kemudian melakukan konvoy. Masa yang tidak dikenal ini kemudian sekitar pukul 12.30 sampai di kawasan DPRD ini dan melakukan pemblokiran jalan serta membakar ban. Dan tidak berapa lama ada yang memprovokasi untuk melakukan pengerusakan sejumlah fasilitas termasuk lampu, dan juga membakar kantor penjagaan di depan DPRD Kota Solo. Dan sekitar pukul setengah dua, bangunan Sekwan juga tidak luput dari aksi massa yang tidak dikenal ini. Sempat terjadi ketegangan ketika mobil damkar ingin memadamkan api, namun dihalau oleh massa Dihalangi. yang sudah mulai beringas. Bahkan bisa dikatakan sudah melakukan. Nah, susah sih kalau misalnya ada mobil kayak gitu terus dihalau gitu ya, dihalangin oleh orang gitu kan. Itu mobil pemadam kebakaran yang nggak bisa maju. Itu kalau misalnya maju nanti nabrak orang kan. Ya makanya itu udah susah kalau misalnya warganya itu nggak bisa kondusif. Padahal udah kalau kebakaran itu bisa merambat kemana-mana hasilnya. Dan kalau kita bisa lihat gedung yang dibakar itu adalah fasilitas ya. Fasilitas itu netral. Mereka nggak benar, mereka nggak salah, tapi bagaimana mereka digunakan gitu ya, bangunan itu yang akan menentukan akan menjadi positif atau negatif gitu. Jadi jangan sampai kita merusak fasilitas umum, karena fasilitas umum adalah milik kita bersama. Kalau misalnya rusak harus diperbaiki juga bareng-bareng menggunakan pajak atau uang kalian ya. Jadi itu ya, kalau misalnya demo jangan sampai anarkisme atau menimbulkan kerusakan yang parah. Aksi-aksi yang sebenarnya ini sangat merugikan Merugikan masyarakat sekali. sekitar, karena di tempat ini juga banyak sekali perkantoran dan juga rumah-rumah warga. Itu ya Namun bisa merembet ya sekitar kerusakannya. pukul 3 masa bisa dipukul mundur oleh aparat gabungan dari polisi dan TNI, yang akhirnya tim pemadam kebakaran bisa menjinakkan api, dan sekitar pukul 4 dini hari api berhasil dipadamkan, Freddy. Baik, pantauan Anda sejauh ini masih kondusif. Lantas dari pantauan Anda, adakah Udah berarti udah lebih upaya-upaya kondusif antisipasi ya. terkait penjagaan dari personil kepolisian ataupun juga dari pihak TNI di sana, Hmm. Sri Hartono? Kayak gimana Ya, nih pengamanannya nih? ya betul. Memang untuk mengantisipasi kejadian ini, pihak dari baik sejumlah instansi pemerintah, mereka sudah bekerja sama dengan TNI Polri untuk melakukan penjagaan di pusat-pusat Berarti gabungan TNI sama Polri perkantoran ya. atau instansi yang dikhawatirkan
jika nanti terjadi kerusuhan juga akan merembet ke tempat-tempat yang merupakan fasilitas dari pemerintah ini. Namun untuk hari ini seperti rencananya ada beberapa mahasiswa yang akan berkunjung atau mungkin mendatangi DPRD ini, mereka juga sudah bisa dimundurkan atau dialihkan lokasinya karena memang kantor DPRD ini sudah terbakar. Sementara nanti memang juga masih ada imbauan atau ajakan di media sosial untuk berkumpul kembali. Namun kali ini dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Solo. Mereka akan melakukan doa bersama dan tabur bunga. Dan ini sudah sepengetahuan dari pihak aparat kepolisian maupun TNI, dan mereka akan melakukan penjagaan untuk aksi damai yang Harus ada pengamanannya. akan dilakukan di Bundaran Gadang. Sementara untuk aksi-aksi susulan atau aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini, petugas kepolisian sudah melakukan beberapa Lagi diselidiki berarti. menghindari mereka menyusup atau masuk ke aksi-aksi yang sebenarnya sudah melakukan izin dan sudah diketahui oleh aparat kepolisian. Dan ini yang jadi demo itu sebenarnya harusnya damai, menyampaikan aspirasi atau ide dari masyarakat. Misalnya ada masyarakat yang resah gitu, nah ide-ide itu tuh disampaikan melalui demo. Tapi kalau misalnya ada penyusup, ada provokator, nah inilah yang menyebabkan demo itu bisa menjadi kacau. Kalau udah kacau itu ya semua orang bakal kena. Makanya kan dibutuhkan kayak polisi dan tentara untuk mengamankan demo-demo tadi gitu ya. Jadi jangan sampai ini ya ke anarkis lah. Kalau sampai anarkis ya kayak gini, semuanya dibakar, semuanya dirusak dan sebagainya. Karena kalau dari rusak ya fasilitas umum tadi itu yang rugi semuanya gitu ya. Semua orang bakal rugi dari kejadian seperti ini. Aksi-aksi mahasiswa atau aksi dari driver online ojol kemarin awalnya berlangsung damai, namun ketika ada sekelompok massa yang tidak bertanggung jawab ini, aksi ini menjadi anarkis dan menjadi aksi pembakaran atau aksi pengerusakan seperti itu. Kayak gitu ya. Baik, Sri Hartono, nampaknya antisipasi juga sudah dilakukan dan nanti akan ada aksi damai, dan kita harapkan juga semua aspirasi ataupun juga gejolak yang ada di sana tersampaikan dengan cara yang kondusif dan juga damai. Terima kasih Sri Hartono, jurnalis Transmedia, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan selalu waspada. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari dari berita ini ya. Jadi yang di Solo juga itu terdampak sekarang ya. Ada pos polisi yang terbakar dan gedung DPRD-nya juga ikut terkena imbasnya. Ya, semoga kejadian ini tuh nggak bertambah atau terjadi eskalasi lah, menjadi lebih parah gitu. Semoga bisa dipadamkan ya amarah warganya dan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik ya, dengan solusi atau demo yang lebih damai lah. Dan aspirasi masyarakat akhirnya bisa didengar oleh pemerintahnya. Dan kalau misalnya udah tercapai dengan baik ya, akhirnya jadi kolaborasi yang baik antara pemerintah dan warganya, dan akhirnya bisa mencegah kondisi yang lebih parah gitu lah ya. Semoga itu bisa terjadi dan akhirnya semuanya bisa menang lah. Jadi aspirasi masyarakat bisa didengar dengan baik dan DPRD bisa menjalankan fungsinya juga dengan baik. Jadi semuanya bisa menang dan akhirnya terjadi kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari beritanya. Kalau kalian tertarik dengan video aslinya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.